Assalamualaikum Berai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang saya bersama dengan seorang komedian yang kadang-kadang menjadi sangat lucu hanya ketika diedit saja. Marah nggak ya? Enggak marah. Oh nggak marah ya? Tapi memang channel ini respect. Respect. Enggak ada editornya. Oh gitu, iya. Dia cerita dia ngedit pakai KineMaster. Iya pakai KineMaster. Kadang-kadang nggak bayar sebulan, terus ada tulisan logonya di situ, dikomplain, dikomplain sama orang-orang. Itu ada watermark KineMaster. Iya ada watermarknya, ada logonya. Ya tapi gak apa-apa. Nah sekarang kita akan berbincang tentang sesuatu yang sebenarnya menjadi bagian dari keresahan masyarakat. Ya. Bahwa menjelang Lebaran itu kita tuh semakin banyak dosa yang terkuak. Oke. Salah satunya itu adalah pengusaha-pengusaha, dari pengusaha kecil sampai pengusaha besar itu berhadapan dengan ormas yang minta THR. Oke. Mereka nggak ikut kerja, nggak jadi karyawan, tapi setiap tahun minta THR. Nah bahkan ini nih tuh Ya. ada Oh, ada suratnya ya. ada suratnya. Nah himpunan Ya Allah, ini banyak banget ya. satu perusahaan dapat 5 dalam waktu 1 hari. Dan ini baru dari satu suku doang nih. Iya dari Ya itu nggak dari apa-apa satu ini. suku. Iya suku Betawi. Ini kan Iya, ada suku Betawi. ada perangkonya. Tapi apakah ini benar suku Betawi nggak tahu. Tapi yang jelas ini Ya, terus Betawi. ini ada proposal THR. Sorry, ya zoom out. Oh zoom out. Ada Iya. Laskar Orang Bekasi. Ada Laskar Orang Bekasi. Apa? Tapi saya tidak ada komentar soal Oh iya. Laskar Orang Bekasi. Jadi dia teman Maduranya banyak, makanya berani ngomong gitu ya. Bukan. Jadi sebagai seorang pengusaha kan ya? Pengusaha, insya Allah. Ya. Pengusaha. Pernah nggak mengalami hal yang seperti ini? Kebetulan kalau ini sudah bahkan sebelum Lebaran, Pak Guru. Ya emang sebelum Lebaran, ini ceritanya sebelum Lebaran. Iya, ini bukan minta THR. Ini kan THR. Iya sebelum Lebaran. Ini bahkan nggak THR, minta jatah. Oh di luar. Di luar. Oh gitu. Waktu itu saya opening kita anggap aja di Bebek Carok cabang Washington aja ya kita. Oh iya Washington. Di Bebek Carok cabang Washington ini tiba-tiba banyak teman-teman kita ormas itu. Saya juga baru kali ini nih opening ada ormas-ormasnya begitu. Ternyata ya udah kalau kita memang ada makan gratis waktu itu kita kasih aja makan gratis. Ternyata juga mereka beberapa hari masih minta jatah. Oh beberapa hari Masih minta jatah. Dan yang lebih parah lagi Pak Guru, selain ormas yang motif bajunya zigzag ya, ini kita bukan loreng ya, ini zigzag. Flash? Splash bisa, bukan loreng. Mereka mintanya nggak maksa, jadi kayak ini makan siang ada acara minta berapa gitu, minta berapa packs. Yang lebih parah lagi, ormas yang coklat juga Pak Guru. Hah? Coklat? FBI. Oh FBI. Polisi Washington, karena kan ini konteksnya iya. Washington. Polisi Washington nih pas opening juga ada. Minta juga? Ya dia mintanya nggak kasar, cuma ini kita lagi ada acara nih, tolong kirim 20 gitu, 10. Nih jadi ormas nih, ada ormas yang itu, ada ormas negara nih. Nah itu sih pengalaman, cuma itu Orneg ya? apa? Ormas negara. Organisasi negara. Organisasi negara. Itu sih pengalaman saya, tapi akhirnya padahal yang punya itu tentara. Loh? Cabang tersebut itu punya tentara. Nah saya nggak tahu apakah tentara itu memang nggak tahu awalnya. Yang jelas ada laporan dari manajernya kalau ini si FBI ini minta acara nih, kasih lagi. Terus juga yang tadi motif zigzag ini juga minta jatah, begitu sih. Tapi ada yang menarik tadi tuh. Ya. Kan Kang Tretan barusan bicara, ini pertama kalinya buka cabang di sini kok ada ormasnya. Iya. Emang sebelumnya nggak ada berarti? Sebelumnya mungkin ada tapi mereka nggak pakai seragam motif zigzag itu. Oh, kalau nggak ini pakai dari yang mungkin hitungannya kelas anggota agak ketua, soalnya bajunya tuh udah mulai ada topinya, ada jasnya, ada jaketnya. Baru kali ini nih lengkap banget ya orang-orang, padahal bukan acara nikahan kan biasa di acara nikahan, tapi di situ di kalau di cabang-cabang lain tuh mungkin ada 1-2 tapi nggak selengkap itu pakaiannya. Nah ini berarti kita makin menguat sebenarnya ormas-ormas itu tuh kan? Iya, jadi bukan hanya THR doang, mungkin
yang tahu, yang punya usaha juga mengalami. Dibayar gak sih? Dibayar apa? Ditransfer nggak? Tadi kan minta. Mereka? Minta. Sudah pasti. Sebab ada video yang berkembang, yang beredar itu, Iya. tapi saya nggak tahu benar atau salah. Nah, tampilin di sini tring, ada editannya kan kalau di sini. Ada, tring, nah gitu. ada Kin Master nih. Ada. Iya. Video yang mana dulu nih? Iya itu yang bangun rumah. Hah? Yang bangun rumah dimintain duit. Yang bangun rumah dimintain duit, terus yang pabrik disegel. Pabriknya disegel gara-gara nggak bayar ke ormas. Makanya di Indonesia itu sejak setahun yang lalu itu pabrik-pabrik di Indonesia itu berguguran, berjatuhan, dan yang mau invest ke Indonesia balik lagi. Karena itu ada berita diantaranya, juga. Iya, diantaranya adalah dipajekin. Terus nanti kalau mau bahan-bahan bikin pabriknya harus dari mereka. Dari mereka juga ya? Iya. Ada kalau nggak salah berita mungkin bisa ditampilkan. TikTok atau apa gitu ya? Itu juga tidak jadi gara-gara ormas. Oh, TikTok gak jadi gara-gara ormas. Saya lupa PT apa. Dia yang jelas dia gede. Coba ini kita googling ya. Nah, ormas diduga dalang batalnya investasi ratusan triliun di Indonesia. Bayangin ya. Nah, itu beritanya Kompas. Kompas. Bahkan Kompas pun diintimidasi. Kenapa begitu? Lah itu ada tulisan diduga. Itu kan udah ada perkataan dari seorang pejabatnya, tapi Kompas pun masih ngomong diduga. Cari aman Kompasnya. Karena takut disamperin juga ya. Iya. Iya. Kayaknya sih. Takut dimintain proposal juga Kompas. Tapi ya itu ya bisa ratusan triliun. Tapi kalau menurut Pak Guru, kenapa negara tidak pernah benar-benar memberantas? Ormas ini mungkin termasuk yang di Medan kalau salah di tol tuh orang dimintain uang truk tuh. Dan itu nggak sekali, mereka berjejer setiap 3 meter. Udah kayak polisi tidur, mereka di sini. Wih, ya dikasih aja. Nah, kenapa menurut Pak Guru polisi tidak pernah benar-benar lah kok nanya ke saya di channel saya? Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan ini yang berat-berat ini biar Anda yang tanggung jawab. Yaudah, saya yang berat-berat. Ya. Jadi gini, pimpinan ormas paling terkenal di Indonesia itu adalah bagian dari pemerintahan. Bener ya? Ini dugaan atau fakta? Fakta itu. Fakta ya berarti Itu kan bagian dari atau circle-nya pemerintahan itu kan? Oke. Iya. Memang ada kalau itu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena pemerintahan kita tuh lemah. Karena mereka punya sangat sedikit inisiatif, punya sedikit program yang efektif, punya sedikit. Nah, untuk membuat dirinya lebih ada, lebih kuat, nah maka dibutuhkan diantaranya adalah ormas. Berarti ini kayak Yakuza di Jepang berarti ya? Enggak, kalau Yakuza di Jepang itu satu kesatuan kan, satu aja Yakuza gitu kan. Nah, enggak maksudnya fungsinya Yakuza ini kan ormas kan? Ya ormas. Cuma dia memang nggak minta sushi gratis sih kalau di Jepang. Tapi maksud saya Yakuza ini kan juga dibiarin sama pemerintah kan? Dibiarkan karena dia bisa mengontrol masyarakat. Berarti kalau dugaan Pak Guru karena pemerintah kita lemah. Pemerintahan kita itu lemah. Bahkan saking lemahnya pemerintahan kita itu gak ngapa-ngapain ketika kita butuh bantuan. Kita butuh kerja. Gak disediain. Pas kita dapat kerja, dimintain pajak. Nah jadi padahal kewajiban mereka untuk memberikan kita kerjaan, kewajiban mereka untuk memberikan kepada kita sarana layanan pendidikan. Benar. Dan kewajiban mereka juga untuk memberikan kepada kita jaminan kesehatan. Benar. Nah itu semua tuh gak ada satupun yang dipenuhinya. Tapi giliran kita bayar pajak kita malah jadi Rubiconnya Mario Dandi kan? Iya, oh iya benar. Itu kan bener. Rafael Alun itu yang katanya uang pajak juga kalau nggak salah itu. Betul itu uang pajak. Ya jadi tapi ini nggak? Ormas? Iya, pernah gabung nggak? Kebetulan kalau ormas saya belum pernah gabung. Malah dulu pernah berurusan sama ormas. Oh pernah? Pada saat 2018 masak babi kurma itu. Oh iya benar. Itu bukan berurusan lagi. Ditarget leher saya ini ditarget sama ormas-ormas tertentu. Dan yang berarti ormasnya lemah ya, karena targetnya nggak kena gitu ya. Anda jangan begitu, Anda jangan menggoreng lagi. Mana ormas tahun 2018? Jangan dipancing lagi dong, itu kan ya.
Nggak, tapi gimana? pada waktu itu saya juga ketemu dengan, jadi yang ngancam-ngancam saya itu memang ngakunya dari ormas keagamaan tertentu. Saya juga sempat tabayun dengan salah satu ormas agama. Itu ormas dari agama Buddha pasti. Wah, kalau dari agama Buddha damai dong. Nanti kena juga saya. Jadi Mau gelawak gak jadi. Anda Iya, yang nggak dikejar jadi. ormas beneran. Ya pas ketemu itu yang saya heran adalah ormas-ormas agama ini, mereka tuh sebenarnya ada izinnya nggak bikin ormas-ormas begini gitu. Kok maksudnya mereka ini pas DM saya, ngancam-ngancam saya waktu itu datang ke kantor MLI ngasih somasi ke saya. Nah saya juga, ini orang hanya orang ngumpul-ngumpul doang membenci saya dan Coki, atau mereka ini memang ada organisasinya beneran. Nah itu yang saya nggak tahu sampai sekarang tuh. Ormas-ormas yang terutama yang keras-keras ya. Itu saya yang kok bisa ormas-ormas yang keras-keras ini negara biarkan begitu. itu Tapi traumatik sekarang- gitu ya. Bukan traumatik lagi, memang ya makanya dulu saya dan Coki kan julukannya musuh ormas gitu. Sampai kalau lewat daerah Petamburan itu kan deg-degan juga gitu. Lewat daerah Petamburan deg-degan. Iya, dulu, tapi sekarang kan udah bubar. Masa Anda nggak tahu? Oh, ya FPI. Ya, Ya, ya. saya sudah sensor dari tadi nih. Kalau di channel saya itu nggak pernah disensor. Oh nggak bicara sensor, jadi FPI kata Guru Gembul. Ya, kan cuman inisial, kita nggak nuding. Memang asli. Kita cuma inisialnya Ya aja. itu saya nggak tahu FPI beneran apa enggak, tapi mereka DM saya ngakunya dari FPI ini. Tapi Terus mereka di Surabaya mereka nggak minta uang kan? enggak sih waktu itu, minta maaf gitu sih. Oh, dan akhirnya yang bikin video minta maaf klarifikasi itu kan dia? Enggak, saya nggak ada minta. Oh, nggak ada. Waktu itu cuma konten klarifikasi sama Gus Miftah. Cuma saya juga sempat dilaporin sama FPI Surabaya. Oh, karena Dilaporin. Jadi di iniannya tuh di surat laporannya, Tretan Muslim menista agama karena berteriak neraka pada babi katanya. hah? Berteriak neraka pada babi. Oh, itu tuntutannya. Iya, tuntutnya di surat laporannya. Itu saya nggak tahu FPI beneran, tapi dia ngakunya dia FPI Surabaya. Terus di Madura saya juga dapat laporan katanya FPI Madura mau nyamperin rumah saya. Nah, Oh. itu pengalaman saya dengan ormas yang cukup tidak serem. Itu hanya membuat kardio dan melatih strategi bersembunyi waktu itu. Iya. Itu sih kalau ormas pengalaman saya ormas keagamaan. Nah, ormas yang tadi disebutkan itu Ya, itu tuh berafiliasi dengan beberapa partai politik untuk mengusung presiden. Iya kan? fix apa dugaan ini Anda Ya, nih? itu fix. Itu kan kok Pak Habib, ragu Anda fix Pak Habib Rizik itu, Oke. ya dulu kan mengusung dengan istimewa ulama yang berkali-kali itu Pak Prabowo Subianto. Nah, Pak Habib Rizik itu Oke. juga pada waktu itu adalah pimpinannya FPI. Iya. Nah, berarti orang-orang FPI di situ juga bermain di situ. Itu menunjukkan sebetapa kuatnya ormas-ormas di Indonesia. Itu alasannya nggak bisa dibubarin. Ya, salah satunya. Salah satu alasan yang Tapi nggak bisa sekarang karena kuat. bisa juga dibubarin. Dibubarin. Nah, kenapa dibubarin? Karena sudah tidak lagi berguna buat pemerintah. Ya, mungkin gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Oh iya. Nggak, tapi kalau ini karena kita sudah membuka nih ya. Kalau kita sebut satu ormas nih, Pemuda Pancasila. Nah, yang Pak Guru tahu. Pemuda Pancasila. Itu kenapa masih ada dan makin besar kayaknya kalau Pemuda Pancasila. Iya, Pemuda Pancasila Kenapa itu, jadi Pemuda Pancasila itu lahir memang dari preman, lahir dari jalanan. Jadi preman dan jalanan itu direkrut oleh Intel Angkatan Darat. Ini story-nya ya begitu ya? Story-nya. Oke, ya, Jadi terus. mereka memang beneran preman. Ya Direkrut. tidak apa-apa. Mereka itu adalah preman-preman direkrut sama orang-orang Angkatan Darat pada waktu itu. Kuy, sini kuy. Kita berhadapan dengan apa? Udah serius, masa manggil PP kuy. Iya kan, pada waktu itu belum ada PP. Oh ini masih preman. Masih Oke. preman, dikumpulin. Kuy, Kuy. rendang nih gitu. Ya, bukan. Iya kan
ngasih makan. Oh iya. Oke. Seru bro. Iya. Kalian Tapi itu histori. Ya histori. Kalian itu adalah orang-orang yang selama ini jahat gara-gara tukang malakin dan kalian tukang malakin karena kalian gak ada kerjaan. Bener kan? Oke. Bener pak. Nah karena itu mau nggak saya kasih kerjaan sesuai dengan keahlian kalian? Ya. Yaitu nyiksa orang sampai mati. Mau nggak? Dikasih kerjaan tapi kerjaannya adalah ngegebukin orang sampai mati. Mau nggak? Nah kata pemuda belum ada. Nah kata pemuda-pemuda Preman itu, waktu itu ya. preman waktu itu, oke lah siapa sasaran kita? Sasaran kalian adalah PKI. Nah, Ya. wah jadi bagus kan? Jadi pikiran pada waktu itu ini kayak di film-film Hollywood itu kayak film Pasparius gitu kan? Ya. Jadi Pasparius. iya itu orang-orang jahat direkrut untuk melawan penjahat. Oh, Gitu Suicide kan? Squad ya, Suicide Iya, Squad. iya Suicide itu. Jadi pikirannya sederhana. Jadi kalau premannya mati diserang PKI, tentara nggak rugi. Oh, Tapi kalau mereka berhasil, ya tentara juga untung. Nah, Nggak, makanya ngerekrut orang-orang penjahat itu tujuannya begitu. Iya. Nah, Iya. akhirnya pemuda Pancasila itu direkrut, orang-orang preman itu direkrut, Ya. kumpulkan dalam jumlah besar, dilatih, dikasih doktrin-doktrin Pancasila, Oke. dikasih doktrin-doktrin nasionalisme, akhirnya mereka menjadi lebih cinta pada Indonesia. Benar. Nah setelah itu mereka digunakan untuk mengganyang PKI dan berhasil. Ya, waktu itu tugas PP berarti itu. Pakai kawat tugas mereka tuh. Jadi nyekekin orang PKI pakai kawat. Nah, Aduh, ada dokumenternya tuh ya. Iya. The Killers atau apa gitu. iya kayak gitu. Nah, itu memang setelah itu berlangsung akhirnya mereka itu tapi karena latarnya itu banyak di antara mereka yang masih preman. Iya. Nah, mereka menggunakan itu, ada yang akhirnya pemuda Pancasila yang tetap mencintai Pancasila Oke. dan kemudian ikuti jalur karir dan akhirnya jadi pejabat ada, Oke. jadi kepala desa ada. Ada. Tapi ada yang nggak kuat tapi tetap gabung jadi pemuda Pancasila, jadi itulah yang kita sebut sebagai oknum-oknum. Oh. Sejarahnya persis sama dengan Yakuza. Persis. Jadi sekali lagi itu adalah fungsi PP dulu. Iya, Kalau fungsi pemuda sekarang- Pancasila. Nah, sekarang PKI-nya sudah hilang. Nah, dalam doktrin ketentaraan, keamanan, kalau misalkan kita sudah tidak memiliki musuh, maka kita tuh wajib menciptakan musuh lagi. Iya, itu penting Oke. dalam doktrin ketentaraan Ya. itu. Jadi kalau misalkan Amerika Serikat sudah tidak lagi memiliki musuh Uni Soviet, Ya. mereka wajib punya musuh lain agar tentara-tentara dan laskar-laskar yang sudah dipelihara tetap memiliki kerjaan. Kalau enggak, nah laskar itu, tentara itu akan berbalik menyerang negara. Amerika Serikat, Soviet habis, ya udah Islam teroris pakai, Musuh. aman. Nanti kalau Islam habis harus cari musuh lagi. Harus wajib. Nah, kalau enggak ya kayak Indonesia. Ketika Indonesia punya pemuda Pancasila berhadapan dengan komunis, komunisnya hilang, kita nggak punya musuh baru. Pemuda Pancasilanya banyak di antara bagian-bagian mereka itu malah nyerang diri kita sendiri, nyerang masyarakat sendiri, Ya, jadi nyerang jangan- pabrik. Makanya kita tuh harus tetap punya musuh. Misalkan MLI. Itu jangan gitu. Guru Gumbul Channel nih aja nih. Oh iya, nggak bisa. Kan saya satu orang. Tapi kalau berarti nanti kalau Amerika nggak punya musuh, berarti nanti tentaranya ke kondangan-kondangan. Iya, gitu juga. iya. Pasti gitu kan? Nyamperin minta proposal ke Camat Washington. Iya, gitu. FBI kerjaannya kayak gitu nanti kalau Amerika Serikat nggak punya musuh. Ya. Oke. Jadi sekali lagi mungkin banyak teman-teman yang baru dengar cerita soal pemuda Pancasila yang sampai sedetail ini. Nah, sekarang yang malak-malakin, yang mungkin minta uang-uang setoran keamanan itu oknum ya, yang mungkin masih memakai identitas. Iya, orang pemuda Pancasilanya aja tidak memiliki mekanisme yang kuat dan jelas untuk bisa memilah mana anggota mereka yang benar dan mana anggota mereka yang enggak gitu. Mereka kan nggak punya, Mereka dari baju doang, loren Iya. itu. Coba, nah ini saya ngajak kepada pemuda Pancasila, kita sekarang punya musuh. Sebentar, Anda nih baru satu episode
membahas ormas langsung ngajak-ngajak PP ini apa maksudnya? Oh enggak, ini saya ngajak kepada Ngajak pemuda positif? Pancasila, ngajak positif. Oke. Enggak, ini enggak positif, ini negatif. Ngajak pemuda Pancasila, berani enggak untuk ngegerebek koruptor? Nah, koruptor di Indonesia itu udah ketahuan, sama pengadilan udah kelihatan, sama wartawan udah kelihatan. Tapi kan hukumannya biasanya kecil. Nah, tolong digerebek itu. Ya, itu duitnya di sana banyak, bisa aja kita punya musuh bersama. Nah, tolong arahkan pemuda Pancasila dan lain-lain itu untuk berperang melawan musuh kita. Gerebeknya ini dalam artian hartanya diambil, dijarah atau dipukulin tersangkanya? Ya ambilin aja duitnya, nanti bagi-bagi sama pemerintah gitu, ambil sama masyarakat. Yo, gitu. Jadi, jadi Robin Hood gitu. Oh iya, Robin Hood. Ya semoga aja mereka mau nggak ya? Soalnya kemarin saya ketemu sama Santo Suruh. Santo Suruh yang suka suruh-suruh itu, saya tanyain dia, Anda kan mau disuruh apa-apa? Dia bilang mau, saya siap disuruh apa aja. Saya bilang, berani nggak nangkep koruptor? Berani, tapi budgetnya 1 miliar kata dia. Tapi dia mau kalau disuruh. Nah, bayangkan kalau pemuda Pancasila dengan sumber daya manusia yang sangat banyak itu, kasih mereka 1 miliar, tapi mereka bisa menyelamatkan uang negara sampai triliunan. Ormas akan sangat dicintai, ormas akan sangat dirindukan, dan tidak lagi jadi musuh bersama masyarakat, tidak lagi meresahkan. Tapi nanti yang ditelepon, yang dilaporkan, yang menerima laporan itu bukan polisi, bukan damkar, ormas. Ormas. Iya. Dan setelah itu ormas akan di welcome di acara-acara nikahan. Iya. Ayo mas, rendangnya mas, rendang. Rendangnya iya. Udah pengantin nggak makan nih? Iya. Gitu, karena Malah dia jadi- menjadi pahlawan. Oh. Coba kalau misalkan ormas-ormas itu, Iya. Ya. ini kita kelebihan enggak sih? Apanya? Anda sudah enggak, tapi Anda sejarah tadi, fakta, nggak apa-apa. iya. Dan kalau saran Pak Guru tadi ada bagusnya juga, karena kan tadi harus punya musuh bersama. Iya. Musuhnya koruptor. Udah. Tapi kan udah ada KPK. KPK tuh sumber daya manusianya sedikit. Kemudian pimpinan-pimpinannya itu terus-terusan diinfiltrasi. Jadi otaknya itu, Pak ada duit segini loh Pak. Nah gitu, Pak itu mobilnya bagus loh. Nah, kayak gitu pimpinan-pimpinannya Oke, itu. iya. Dan Bapak milih mobil ini Pak atau anak Bapak hilang Pak. Nah itu pimpinan KPK itu gitu terus. Tapi kalau misalkan ngancam ormas, misalkan ngancam PP, berani nggak kayak gitu? Nggak berani pasti. Iya. Jadi mending PP kasih duit, tuh tangkap sana tuh. Iya. Nanti selamatkan duit negara, itu duit negaranya 1.000 triliun yang hilang. Nah buat kamu sampean. 500.000 rupiah buat negara. Kekecilan bul. Ya, Kekecilan. Tapi jadi sangat-sangat bermanfaat dan akan dicintai warga kalau gitu. Dan dicintai warga, beneran akan sangat-sangat dicintai warga. Oke, terima kasih karena sudah menyimak. Ini awalnya tadi saya cuma mau nanya-nanya, tapi akhirnya kita berdiskusi karena saya memang bukan penanya yang handal. Ya. Tapi ya bagaimanapun alhamdulillah karena Kang Tretan bisa beradaptasi dengan sangat baik dan bisa melanjutkan diskusi ini. Semoga Baraya nonton sampai tuntas agar tidak ada bagian yang dipotong dan akhirnya memunculkan somasi. Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Kang Tretan dan ada beberapa tim di sini. Nggak perlu dikasih tahu. Di atas juga. Dia kasihan. Siapa namanya? Enggak usah. Oke namanya. Oh itu baru datang. Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.